Halo Sobat Inspirasi News, kembali lagi dengan Inspirasi News yang mengabarkan berita-berita viral seputar dunia internasional dan juga dunia Indonesia Raya. Kali ini masih soal Indonesia yang juara Piala Thomas dan membuat dunia kagum, terutama media-media Eropa termasuk media Inggris. Sebabnya karena Indonesia berhasil membantai Cina dan menggagalkan dominasi Cina di badminton. Karena Cina memang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mendominasi dunia, sehingga banyak negara yang menginginkan ada yang menjegal Cina, termasuk dari sisi olahraga. Kita tahu bahwa Cina kemarin adalah kampiun Piala Thomas. Mereka datang dengan percaya diri, namun Indonesia, negara yang sedang memajukan dirinya ini, akhirnya berhasil menjegal langkah Cina. Nah, bagaimanakah media Inggris dan media-media Eropa kagum dengan Indonesia yang telah membantai Cina di Thomas Cup 2020? Yuk saksikan beritanya di Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, karena ada selalu doa yang menyertai lentikan jarimu. Tidak hanya mendapat apresiasi dari dalam negeri, media-media Inggris pun kagum dengan kesuksesan Indonesia usai membantai Cina di Thomas Cup 2020. Seperti diketahui, tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil mengembalikan Thomas Cup ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah 19 tahun berkelana. Tim Thomas Cup Indonesia sukses mengalahkan Cina hanya melalui 3 partai langsung dalam babak final yang digelar di Kers Arena, Aarhus, Denmark, Minggu 17 Oktober. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri penantian Indonesia untuk mengangkat Piala Thomas kembali sejak terakhir kali terjadi pada 2002. Keberhasilan ini pun mendapat sorotan dunia, termasuk media Inggris Inside the Games yang kagum dengan raihan gelar juara Thomas Cup ke-14 bagi Indonesia. Inside the Game menuliskan dalam artikel dan tajuk utamanya, Indonesia ends 90 years Thomas Cup dog with empathic with against China. Indonesia telah mengakhiri puasa 19 tahun untuk merebut kembali Piala Thomas setelah menang telak 3-0 melawan juara bertahan Cina di Kers Park Arena, Aarhus, Denmark. Tulis Inside the Games. Media tersebut juga menyoroti perjuangan Indonesia untuk mencapai tahap tersebut, di mana berkali-kali gagal naik ke podium tertinggi Thomas Cup. Sebelum kemenangan di Denmark ini, Indonesia telah 2 kali tersandung di babak final pada edisi 2010 dan 2016, tulis media asing tersebut, serta kalah di semifinal sebanyak 5 kali sejak kemenangan terakhirnya di Piala Thomas 2002 lanjutnya. Sementara itu, para atlet bulu tangkis Indonesia tidak memiliki waktu istirahat lantaran harus langsung bersiap untuk menghadapi Denmark Open 2021 yang digelar di Odense 19 sampai 24 Oktober 2021. Sorotan-sorotan media asing yang banjir ke Indonesia ini memang menandakan bahwa Indonesia menjadi harapan untuk mengakhiri supremasi dan dominasi dari Cina. Maka dari itu, media asing juga turut bergembira dengan kemenangan Indonesia. Tidak hanya itu, Jonathan Christie juga bikin kagum Eropa. Komentarnya pun jadi sorotan. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, sukses membuat kagum Eropa karena komentarnya yang menjadi sorotan usai menjuarai Thomas Cup 2020.
Seperti diketahui bahwa kesuksesan Indonesia ini salah satunya ditentukan oleh Jonathan Christie di babak akhir. Dia pun mengunci gelar Thomas Cup dengan mengalahkan tunggal utama Cina Li Shifeng dan mencetak poin ketiga bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya Anthony Ginting telah mempersembahkan poin pembuka dengan menggagalkan langkah Lu Huangzu dengan skor 18-21, 21-14 dan 21-16. Lalu dilanjutkan oleh Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto di sektor ganda yang menumbangkan He Jiting dan Zhou Hadong dalam strike game 21-12 dan 21-19. Kemudian Jonathan Christie tampil terengginas setelah mengalami pertarungan sengit dengan mengalahkan Li Shifeng dengan skor 21-14, 18-21 dan 21-14. Kemenangan itu pun memastikan Indonesia meraih juara Thomas Cup setelah puasa gelar selama 19 tahun. Melihat performa Jonathan yang gemilang sepanjang turnamen bergu itu tak pelak membuat media Eropa, badminton Europe terkesan. Meskipun berhasil beberapa kali mengamankan poin krusial, Jonathan ternyata tidak ingin dianggap sebagai pahlawan sendirian. Sikap membumi Jonathan Christie itu pun membuat media-media barat terutama Eropa kagum, bahkan menyoroti pernyataan Jonathan yang diwawancarai usai pertandingan tersebut. Saya tidak merasa menjadi pahlawan karena kita semua punya banyak pemain yang menjadi pahlawan. Ada juga anggota tim lainnya, tim terapis, dokter, pelatih juga pahlawan, kata Jonathan. Kita hanya mencoba yang terbaik di lapangan, namun seluruh tim Indonesia adalah pahlawan, tandasnya. Sementara itu, kemenangan tersebut menjadikan Indonesia semakin unggul sebagai peraih Thomas Cup terbanyak saat ini, yakni 14 piala. Nah, begitulah Indonesia tetap jaya. Berkibarlah Indonesia, jayalah anak-anak muda, dan kibarkan sang saka di seantero dunia. Ladies and gentlemen, Indonesia. Kemudian the gold medal, PWF President Mr. Paul A. Chang.